Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin, sahabat iman, sahabat cerdas yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juni tahun 632 Masehi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di usia 63 tahun. Dalam buku sejarah kebudayaan Islam karya Yusak Burhanuddin dan Ahmad Fida diceritakan sebelum wafat Rasulullah SAW sempat sakit dalam beberapa waktu. Nabi Muhammad SAW sakit saat pulang dari haji wada' atau 2 hari terakhir di bulan Safar. Beliau demam dengan suhu tubuh yang tinggi. Saat sakit yang diderita mencapai puncaknya, Rasulullah minta izin pada istrinya yang lain untuk menetap di kediaman Aisyah radhiyallahu anha. Sakitnya beliau berlanjut hingga 10 hari lamanya. Bagaimana hari-hari terakhir Nabi Muhammad SAW sebelum beliau meninggalkan dunia ini? Pertama, beliau tetap berusaha sholat berjamaah di masjid. Beliau tidak pernah melalaikan sholat, bahkan beberapa kali datang untuk sholat berjamaah di masjid. Kondisi beliau waktu itu tidak memungkinkan ia menjadi imam sholat, sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menggantikan peran beliau. Beberapa hari terakhir Abu Bakar Siddiq telah menjadi imam salat menggantikan Rasulullah SAW. Kemudian 2 hari sebelum wafat, Nabi Muhammad keluar untuk menunaikan sholat zuhur dan meminta untuk didudukan di samping Abu Bakar Siddiq. Rasulullah beberapa kali meninggalkan wasiat kepada kaum muslimin menjelang beliau wafat. Salah satunya adalah wasiat tentang larangan menjadikan kuburan beliau sebagai berhala untuk disembah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mempersilakan orang-orang untuk membalas apapun yang pernah dilakukan, seperti hukuman cambuk dan sebagainya. Kemudian Rasulullah juga melunasi hutangnya kepada para sahabat. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW kembali berniat memimpin sholat subuh berjamaah di masjid. Namun rasa sakit yang dideritanya semakin tidak terhankan. Beliau digantikan lagi oleh Abu Bakar Siddiq sebagai imam sholat. Saat berangkat ke masjid pun beliau dibantu perlahan oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas. Usai sholat, Nabi Muhammad sempat memberi wasiat kepada jamaah sholat subuh waktu itu. Awalnya mereka mengira Rasulullah telah kembali sehat. Mereka tidak menyangka itu menjadi sholat berjamaah terakhir bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kembali ke rumah, beliau merasa ajalnya segera tiba. Kemudian beliau memanggil keluarganya, mulai dari anak cucu hingga para istrinya. Rasulullah wafat sewaktu matahari sudah naik, atau tepatnya saat hari telah siang. Fatimah bintu Muhammad, Fatimah Zahra radhiyallahu anha berkata sendu sambil menghampirinya, kedua air mata para sahabat saat Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar berada di daerah Sunh ketika Rasulullah SAW wafat. Sampai di depan jenazah Rasulullah, ia membuka penutup kain jenazah dan mencium beliau sembari menangis. Demi ayah bundaku, Allah tidak akan menghimpunkan 2 kematian kepada anda. Sesungguhnya maut yang telah dipastikan atas diri anda telah disempurnakannya sekarang, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sementara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah besar dan menolak percaya kabar wafatnya Rasulullah. Tidak lama kemudian ada Abu Bakar yang menenangkan Umar. Wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirasakan bagai petir yang menyambar oleh para sahabat. Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi dalam Sirah Nabawiyah menuliskan saat Rasulullah wafat adalah hari yang sangat gelap.
menyedihkan dan bencana bagi kaum muslimin. Anas bin Malik dan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, pada hari Rasulullah SAW datang ke Madinah, bersinarlah segala sesuatu. Ketika beliau wafat, semuanya menjadi gelap. Ia menggambarkan suasana wafatnya Rasulullah SAW saat itu sebagai suram dan mencekam bagi kaum muslimin di Madinah. Semoga setelah memahami kisah wafatnya Rasul ini ada hikmah yang bisa kita petik di dalamnya. Barakallahu fikum. Begitulah kisah hari-hari terakhir kepergian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju hariban Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.